Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul Kebebasan tidak datang melalui usaha, kebebasan datang melalui iman. Orang-orang sering bertanya kepada saya, bagaimana cara berhenti berbuat dosa? Dan saya mengerti kenapa. Ketika kamu terjebak dalam pola yang kamu benci, naluri kita adalah berusaha lebih keras, mencoba lebih banyak, dan memperbaiki diri sendiri. Tetapi kebenarannya adalah jawabannya bukan ditemukan dalam usaha untuk menjadi benar. Jawabannya ditemukan dalam menyadari bahwa kamu sudah benar di dalam Kristus. Kisah Para Rasul 13 ayat 39 mengatakan, dan oleh dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala sesuatu yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Taurat Musa. Sekali lagi, kebebasan tidak datang melalui usaha, kebebasan datang melalui iman. Dosa kehilangan kuasanya ketika identitasmu berubah. Bukan saat kamu berjuang lebih keras, tetapi saat kamu melihat dirimu seperti Tuhan melihatmu. 2 Korintus 5 ayat 21. Sebab dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kamu bukan sedang berusaha menjadi benar. Kamu telah menjadi benar di dalam Dia. Itulah dasar dari segala sesuatu. Selama kamu melihat dirimu sebagai orang berdosa yang mencoba menjadi lebih baik, dosa akan selalu terasa alami. Tetapi ketika kamu mulai melihat dirimu sebagai orang benar, sesuatu berubah di dalam dirimu. Roma 6 ayat 14. Sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Haleluya. Hukum Taurat memberitahumu apa yang tidak boleh dilakukan, tetapi tidak memberi kuasa untuk berhenti melakukannya. Itulah sebabnya usaha sendiri sering berakhir dengan frustrasi. 2 Korintus 3 ayat 6. Sebab huruf mematikan, tetapi roh memberi hidup. Haleluya. Ketika kamu hidup berfokus pada aturan, kamu menghasilkan lebih banyak pergumulan. Tetapi ketika kamu hidup berfokus pada apa yang Yesus sudah lakukan, kamu mulai mengalami kehidupan dan perubahan yang nyata. Inilah mengapa memahami kebenaran atau righteousness itu sangat penting. Kebenaran bukan perubahan perilaku semata, itu adalah karunia. Roma 5 ayat 17. Mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan karunia kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Wow. Ketika kamu menerimanya, kamu mulai berkuasa atas hal-hal yang dulu menguasaimu. Semakin kamu fokus pada dosa, semakin kuat rasanya. Tetapi semakin kamu fokus pada apa yang Yesus telah selesaikan, dosa menjadi semakin lemah. Praise the Lord. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yes. Kemenangan bukan sesuatu yang kamu usahakan. Itu adalah sesuatu yang diberikan. Saya tidak dibebaskan dari kecanduan karena mencoba lebih keras. Saya dibebaskan ketika saya berhenti melihat diri saya sebagai orang yang terikat dan mulai percaya apa yang Tuhan katakan tentang saya. Bahwa saya benar, bahwa saya bebas, bahwa saya miliknya. Dan ketika saya mempercayainya, hidup saya mulai selaras dengan itu. Galatia 5 ayat 16. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup oleh roh bukan soal berjuang keras, tetapi soal percaya. Ini bukan berarti kamu mengabaikan dosa ya. Ini berarti kamu berhenti membiarkan dosa mendefinisikan kamu. Roma 6 ayat 11. Anggaplah dirimu telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Yes. Ya, kamu bukan sedang mencoba membunuh dosa dalam hidupmu. Kamu sedang menyadari bahwa di dalam Kristus, dosa sudah kehilangan kuasanya atasmu. Haleluya. Ketika kamu tahu bahwa kamu benar, kamu berhenti lari dari Tuhan saat kamu jatuh. Kamu justru datang kepadanya. Kamu berhenti bersembunyi dalam rasa malu dan mulai berdiri dalam keyakinan. Yes.
Efesus 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Wow, firman Tuhan ini ya. Keyakinan itulah tempat di mana perubahan sejati terjadi. Jadi, ketika orang bertanya bagaimana cara berhenti berbuat dosa, jawabannya bukan usaha lebih keras, tetapi pewahyuan yang lebih dalam. Lihat siapa dirimu di dalam Kristus. Percaya itu, hidupi itu. 1 Yohanes 3 ayat 6. Setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Melihat Dia dengan jelas akan mengubah cara kamu hidup. Kamu tidak mengalahkan dosa dengan mencoba menjadi lebih baik. Kamu mengalahkan dosa dengan percaya bahwa kamu benar karena Yesus. Dan ketika kamu percaya itu, hidupmu mulai mencerminkan apa yang sudah menjadi kenyataan di dalam Dia. Haleluya. Ya. So, ingat, kebebasan tidak datang melalui usaha. Kebebasan datang melalui iman kepada Dia. Haleluya. Alright, have a great Monday. Blessed week ahead. God bless you. We love you, and yes, keep believing what is right. You are God's righteousness. Yeah. Praise the Lord. See you again tomorrow. Bye bye.